Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Teror Pocong Arwah Neneng, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Setelah kabar duka itu tersebar, Ustadz Muda dan Darmoko pun langsung kembali ke rumah, mengantarkan jenazah pulang ke rumahnya untuk segera dikebumikan. Darmoko menyarankan agar jenazah beliau dimandikan dan dibersihkan saja di rumahnya. Dia akan merasa lega jikalau prosesi memandikan dan mengkafani beliau langsung dilanjutkan di sana. Namun semua keputusan dikembalikan lagi kepada Bu Nyai. Dirinya akan mengambil tindakan atas apa yang dilakukannya dengan jasad suaminya itu. Bu, saya mohon, biarkanlah prosesi membersihkan tubuh beliau diadakan di sini saja. Saya akan merasa sangat terhormat apabila Bu Nyai menyetujui permintaan kecil dari saya ini. Dan anggap ini semua sebagai penebus rasa bersalah yang telah saya lakukan bersama dengan Minul, seru Darmoko kepada Bu Nyai. Mendengar ucapan tersebut, Bu Nyai langsung membelalak ke arah Darmoko. Apa katamu? Menebus rasa bersalahku dengan membiarkan jasad suamiku diurus di rumah seorang pembunuh? Iya, pokoknya sampai mati pun aku tidak akan pernah sudi untuk memaafkan semua kesalahan yang telah kau perbuat. Kau dan istrimu dengan teganya telah melenyapkan nyawa suamiku, ucap Bu Nyai yang masih dalam keadaan emosi. Ternyata amarah itu masih terlihat jelas pada raut wajahnya yang telah mulai keriput. Otot di area mukanya seolah begitu tegang ketika wanita parubaya itu berkata dengan intonasi yang cukup tinggi. Dia masih menyalahkan Darmoko dan juga istrinya atas kepergian beliau. Bahkan dirinya tetap kekeh untuk membawa mayat suaminya itu pulang ke rumah. Ayo Le, mulai, suruhnya kepada sang putra. Sekali lagi, tolong maafkan atas perilaku ibu saya ya Mas. Mbak, saya mohon sekali untuk memaklumi sifatnya saat ini. Dan untuk ini, saya juga minta maaf karena tidak bisa mengabulkan permintaan kecil Mas Darmoko untuk prosesi kremasi bapak saya di rumah ini. Sekali lagi, maaf ya Mas, Mbak, ujar sang Ustadz Muda kepada pasangan suami istri tersebut. Dia terus-menerus mengantukkan tangannya dan meminta maaf kepada mereka atas sikap ibunya yang mungkin membuat hati mereka terluka atas semua perkataan yang dilontarkan tadi. Jangan begitu Mas Zaki. Saya mengerti apa yang tengah Bu Nyai rasakan saat ini. Harusnya saya yang minta maaf Mas. Sungguh, saya tidak ada niatan sedikit pun untuk melukai ataupun bergembira ria di atas penderitaan seseorang. Kini Darmoko yang bergantian mengatupkan tangannya, disusul dengan Mina yang kemudian menirukan gerakan suaminya. Sudahlah Mas, semua sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Kita semua juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi, bukan? Tapi kita tidak bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, tutur Zaki. Kata-katanya sangatlah begitu bijak, seperti nasihat yang pernah almarhumah bapaknya dulu berikan kepadanya. Kemudian Zaki pun melangkah pergi untuk membopong jenazah sang ayah menuju ke kediamannya. Bendera warna kuning telah ditancapkan di pagar rumah, pertanda bahwa di rumah itu ada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Beberapa warga terlihat telah berkumpul memenuhi pelataran rumah milik almarhum. Di pojok sana, Darmoko juga hadir didampingi oleh sang istri. Doa dan tahlil pun langsung diadakan, dibacakan dan dipimpin langsung oleh putra almarhum, yaitu Ahmad Muzaki, calon Ustadz Muda sekaligus orang yang akan meneruskan wasiat bapaknya untuk terus memimpin kampung tersebut dengan dakwah-dakwah yang telah almarhum ajarkan kepada dirinya semasa hidupnya. Pengetahuan tentang ilmu agama juga berlimpah ruah karena dirinya adalah anak didik terbaik dari guru almarhum yang tak lain merupakan pendiri pondok pesantren yang pernah dimasuki. Terlihat di sana Minul ingin sekali bergabung dengan yang lainnya untuk turut membacakan Yasin sekaligus mengaturkan bela sungkawa atas kepergian beliau. Namun ketika kakinya mulai memasuki halaman dan hendak menginjak tangga rumah,
Dengan cepat Bunyai pun langsung bangkit dan beranjak untuk menghampirinya. Dia langsung menarik tangan Minul dengan kasar hingga wanita ayu itu terjatuh di pelataran rumahnya. Semua mata nampak heran dengan sikap yang ditunjukkan dari istri sesepuh kampung tersebut. Dengarkan wahai kalian semua, wanita ini berikut dengan suaminya yang berdiri di sana. Mereka telah sengaja merencanakan semua ini untuk membunuh suamiku, ucapnya dengan lantang. Mereka pun langsung mengalihkan pandangannya kepada Minul dan Darmoko. Beberapa dari yang lain nampak berbisik dan mengomentari atas ucapan yang baru saja dilontarkan oleh Bunyai. Dan sebagian lagi terlihat tidak percaya dengan yang didengarnya barusan. Menurut mereka, Minul dan Darmoko adalah orang baik, tak mungkin sampai tega untuk menghabisi nyawa pemimpin desanya itu. Namun mereka juga belum tahu apa penyebab dari kematian almarhum yang sebenarnya. Mengapa sesepuh kampung yang sangat mereka hormati bisa meninggal tepat di rumah Darmoko. Coba kalian ingat lagi, siapa saja korban yang telah tewas di rumah mereka? Apakah kalian tidak merasa curiga dengan hal janggal itu? Atau jangan-jangan mereka telah melakukan praktek pesugihan dan membuat warga kampung ini satu persatu menjadi tumbal? Pikirkanlah hal itu. Entah apa yang ada di benak Bunyai saat itu, sehingga dia tega untuk memfitnah pasangan suami istri itu atas tindakan keji yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan. Astagfirullah, bohong. Semua itu adalah bohong. Kematian beliau tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Itu sudah kehendak yang di atas. Sungguh, saya dan istri saya juga turut prihatin atas apa yang menimpa almarhum saat ini. Darmoko merasa tidak terima dengan fitnah keji yang telah Bunyai tujukan kepadanya. Sebisa mungkin dia mencari pembelaan karena memang dirinya tidak merasa bersalah atas hal itu. Kalau memang tidak, lalu mengapa banyak warga yang tewas di rumahmu, Dar? Tempo lalu Marjuki, kemarin Pak Ijo, dan sekarang malah sesepuh kamu kita, teriak para warga yang lainnya. Kini mereka telah terpancing oleh fitnah keji yang telah dibuat oleh Bunyai. Ayo jawab, Dar. Para warga kini mulai mendesaknya agar memberikan jawaban yang pasti jika memang dirinya benar tidak melakukan praktek yang disebutkan oleh Bunyai tadi. Percuma, dia tidak akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kini kedoknya telah terbongkar dan pasangan suami istri ini tak tahu akan memberikan alasan apa lagi kepada kalian, teriak Bunyai. Matanya mungkin terlihat berkaca-kaca, namun sunggingan bibirnya menunjukkan bahwa dirinya sangat gembira ketika warga mulai menaruh curiga kepada mereka. Bayangkan, jika hal ini terjadi kepada kalian semua, lihatlah tubuh suamiku yang terbujur kaku di sana. Apakah kalian semuanya bisa menatapnya saja? Kata-kata Bunyai kian lama semakin ngawur. Istri dari sesepuh kampung itu terus saja berusaha untuk memprovokasi warga agar mereka semua menghinanya dan juga mengucilkannya, sekaligus mengolok-oloknya di depan halayak ramai seperti ini. Melihat tubuh suaminya yang bergetar, Minul pun langsung berlari untuk menghampirinya. Mas, bagaimana ini? Mereka sudah termakan oleh fitnah palsu itu. Apa yang harus kita lakukan saat ini, Mas? Istrinya kini mulai ketakutan. Dia terlihat bersembunyi di ketiak suaminya untuk menutupi sebagian wajahnya karena malu ditatap oleh para warga yang ada di sana. Gemuruh teriakan warga semakin membuat Minul dan Darmoko semakin tergugu di tempat. Dia tidak tahu mengapa warga dengan mudahnya langsung percaya dengan cerita bohong yang dibuat oleh Bunyai. Jika memang benar dia melakukan praktek pesugihan, lebih baik langsung kita hadiri saja dia di sini, teriak salah seorang warga dengan lantangnya. Iya betul, makin tidak benar saja desa ini sekarang. Lebih baik kita cancang saja tubuh Darmoko dan juga istrinya di bawah pohon jati besar yang ada di sana. Mereka semakin tersulut oleh amarah. Jangan libatkan istriku dalam hal ini. Cukup aku saja yang menanggung hinaan keji seperti ini. Silakan lakukan apa saja yang kalian mau. Tapi camkan ini baik-baik. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan praktik maupun ritual yang kalian sebutkan tadi. Darmoko bergerak maju ketika melihat warga yang bergerak mendekat ke arah istrinya.
Jika kamu memang tidak melakukannya, maka buktikanlah kepada kami. Jangan hanya sekedar omong kosong belaka untuk menyembunyikan nama baikmu yang sudah tercemar. Timbal mereka. Apakah tak cukup kalian tadi menyaksikanku bersumpah atas Yang Maha Kuasa? Ungkap Darmoko. Kini matanya pun mulai berkaca-kaca. Halah, orang kalau sudah ketahuan kedoknya begini, sering bawa-bawa nama Allah dalam urusan pribadinya. Bunyai tiba-tiba langsung menyautinya. Ayo, lebih baik kita langsung saja arak dia ke pohon besar itu. Mereka langsung menyeret tubuh Darmoko dengan kasar. Untung saja mereka tidak melibatkan Minu lagi dalam hal itu. Seketika hati Darmoko menjadi lega, walaupun setelah ini dia tidak tahu apa yang akan para warga lakukan kepadanya. Jangan bawa suamiku, aku mohon. Sontak Minu langsung memegangi dengan erat salah satu kaki dari mereka, berharap mereka mengasihinya agar merubah pemikirannya untuk menghukum Darmoko yang jelas-jelas tidak bersalah. Namun apalah dayanya kala itu, mereka malah melayangkan kakinya hingga tubuh Minu terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Rasakan kalian, anggap saja itu sebagai pembalasanku karena kalian telah beraninya menghilangkan nyawa suamiku. Sunggingan senyum kepuasan terukir jelas di bibir Bunyai. Tunggu kalian! Tiba-tiba terdengar teriakan dari Ustadz muda yang kala itu langsung berlari seusai mendoakan jenazah sang ayah. Dia kemudian menghampiri mereka yang kini tengah menyeret Darmoko. Melihat kehadiran putranya, Bunyai langsung menunduk. Untuk apa juga Zaki kesini? Bisa hancur semua rencanaku ini. Batin Bunyai kala itu. Mau kalian bawa kemana Mas Darmoko? Tanyanya kepada mereka. Sudahlah Mas Zaki, lebih baik Mas Zaki fokus saja ke pemakaman beliau. Biarkan pria pembuat onar ini menjadi tanggung jawab kami. Sentak mereka padanya, agar anak dari almarhum Ustadz Abdul Salam tidak ikut campur dalam urusan mereka. Saya bertanya, mau dibawa kemana dia? Tanyanya sekali lagi, namun dengan suara yang meninggi. Kami akan mengikat tubuhnya dan mencambuknya di bawah pohon jati besar yang ada di sana, saut para warga serempak. Mendengar hal itu, Ustadz muda langsung terperangah. Apakah beginilah hukum yang berlaku di desa kelahirannya? Tanpa membuktikannya terlebih dahulu, mereka dengan seenaknya menyeret tubuh manusia layaknya seekor hewan saja. Kampung terpencil ini sepertinya belum mengetahui hukum yang berlaku di dunia ini. Bahkan jika mereka hidup di kota, tindakan yang mereka lakukan ini bisa dituntut dan juga dipidanakan jika yang dituduh memang benar-benar terbukti tidak melakukannya. Apa alasan kalian hendak mengikat tubuhnya di sana? Kembali Ustadz muda memberondong mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab saat itu juga. Sudahlah Le, jangan ikut campur urusan mereka, atau nantinya kamu juga akan terseret dalam masalah yang dibawa Darmoko ini. Bunyai nampak melarang putra tercintanya untuk tidak ikut campur dalam hal tersebut. Sebentar Bu, semua ini harus saya luruskan. Jika memang tidak ada bukti untuk menunjukkan bahwa Mas Darmoko tidak bersalah, mereka tidak bisa dong seenaknya menyeretnya seperti binatang begini. Memangnya kalian tidak kasihan melihat istrinya yang saat ini sedang hamil? Ustadz muda langsung membuat mereka semua terdiam dengan ucapannya. Orang seperti mereka memang pantas dihukum Le. Sudah jelas-jelas si Darmoko telah melakukan praktik pesugihan. Banyak sekali korban berjatuhan di rumahnya sebelum kamu menginjakkan kakimu ke sini. Papar Bunyai dengan tegas. Dia tetap kekeh pada pendiriannya untuk menyebarkan fitnah keji yang dibuatnya kepada warga kampung itu. Benar apa yang dikatakan Bunyai Mas Zaki. Sudah banyak orang-orang yang ditemukan meninggal di rumah Darmoko. Dan yang terakhir adalah almarhum Bapak Mas Zaki sendiri, saut salah seorang warga yang ada di situ. Apa kalian punya bukti jika Mas Darmoko benar-benar telah melakukan ritual pesugihan itu dan menjadikan orang-orang di kampung kita ini sebagai tumbal? Ingat, jika kalian tidak mempunyai bukti apapun, itu sama saja dengan menuduh dan memfitnah namanya. Jelas sang Ustadz muda kepada mereka. Kan buktinya sudah jelas toh, banyak warga yang mati di rumah Darmoko, teriak mereka.
Nampaknya mereka sudah capek karena niatnya untuk menghukum Darmoko saat ini seperti tengah dihalang-halangi oleh ustadz muda tersebut. Itu bukanlah bukti yang valid untuk menyalahkannya. Bagaimana jika kematian mereka tidak ada unsur campur tangan dari Mas Darmoko? Dia tetap berpihak kepada Darmoko dan istrinya karena dirinya tahu pasangan suami istri itu tak mungkin melakukan praktik yang mereka sebutkan tadi. Sejauh yang dia tahu, Darmoko dan Minul dikenal sebagai warga yang baik dan teladan. Itu betul Mas Zaki. Demi Allah, saya tidak melakukan pesugihan seperti yang mereka tuduhkan kepada saya. Akhirnya Darmoko pun buka suara untuk membela dirinya. Sudahlah, tutup mulutmu. Jangan bawa-bawa nama Allah jika sudah ketahuan tertangkap basah begini. Begini saja, biar sama-sama lega kita adakan saja sumpah pocong selepas pemakaman beliau. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Ujar warga yang lainnya. Mereka menyarankan agar Darmoko bersumpah pocong untuk membuktikan jika dirinya memang benar-benar tidak bersalah. Sumpah macam apa ini? Sumpah ini hanya berlaku di masa lampau. Tidak etis jika zaman sekarang masih melakukan ritual sumpah semacam itu. Wong pas Mas Darmoko mengucapkan sumpah atas nama Allah, kalian semua pada tidak percaya. Ini kau malah mengusulkan sumpah yang tidak masuk di logika. Ustadz muda itu tiba-tiba menjadi geram dengan keputusan yang mereka sudah ambil. Mas Zaki adalah anak muda zaman sekarang, tidak akan tahu betapa kuatnya efek sumpah pocong setelah dilakukannya nanti. Mungkin beberapa dari mereka tidak mempercayainya, tapi kami semua percaya. Dan sebagian penduduk negara kita juga sudah membuktikannya. Lagi pula kan desa kita lagi gempar-gemparnya akan teror sosok pocong berwajah mengerikan. Nah, anggap saja jika Darmoko berbohong, maka pocong itu akan menghantuinya seumur hidupnya. Bagaimana? Sahut salah satu warga. Mereka malah semakin nekat untuk mendesak Darmoko agar mau melakukan ritual sumpah pocong tersebut. Baiklah, saya akan menuruti usul dari kalian semua. Semata-mata untuk membuktikan bahwa diri saya memang benar-benar tidak bersalah. Tapi untuk itu, saya juga mempunyai sebuah syarat yang harus kalian semua penuhi. Seru Darmoko. Dia mau untuk menuruti permintaan mereka, asal mereka setuju dengan syarat yang Darmoko ajukan. Baiklah kalau begitu, katakan syarat apa yang kami harus penuhi, sahut mereka. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Mas Zaki jika perkataan saya ini terdengar lancang. Saya ingin Bunyai juga turut serta dan mau dalam melakukan sumpah pocong ini bersama dengan saya, tutur Darmoko. Syarat yang dibuatnya membuat para warga bingung untuk mengambil tindakan. Mereka tidak berani jika harus melibatkan Bunyai dalam hal ini, karena mereka masih menganggap bahwa Bunyai adalah salah satu orang yang paling disegani di desanya. Loh Mas, mengapa kok tiba-tiba ibu saya disangkut pautkan dalam hal ini? Tanya Ustadz muda yang nampak kebingungan mengapa Darmoko menyeret nama ibunya dalam kasus tersebut. Sebelumnya, saya minta maaf Mas Zaki. Jadi begini, Bunyai lah yang telah menuduh saya melakukan praktik pesugihan tersebut. Beliau juga sedari tadi mencoba untuk menghasut para warga agar mereka semua marah dan benci kepada saya. Pengakuan dari Darmoko malah membuat Ustadz muda semakin tersentak. Dia langsung melirik tajam ke arah sang ibu yang saat ini telah terlihat ketakutan dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Tidak, semua itu bohong. Aku tidak pernah menghasut mereka untuk menghakiminya. Warga sendirilah yang telah membongkar kedok aslinya. Dengan setengah gugup, Bunyai masih sempat-sempatnya untuk mencari sebuah pembelaan. Melihat sikap ibunya, kini Ustadz muda pun menjadi tahu bahwa kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengannya. Sikap Bunyai yang terlihat salah tingkah saat dipandangi oleh putranya semakin menunjukkan bahwa dialah dalang di balik terjadinya huru-hara ini. Ustadz muda tidak habis pikir dengan sang ibu. Apa faedahnya dengan memfitnah orang yang jelas-jelas tidak melakukan hal yang tidak dituduhkannya tadi? Mengapa dia sampai tega untuk membuat berita bohong supaya Darmoko beserta istrinya diamuk oleh massa? Sekilas muncul dalam benaknya bahwa semua ini ia lakukan dikarenakan rasa sakit hatinya yang dikarenakan belum ikhlas menerima kepergian sang ayah.
Daripada kita saling beda paham begini, lebih baik Bunyai menyanggupi saja syarat yang diajukan Darmoko. Toh jika apa yang dikatakan Bunyai tentang Darmoko yang melakukan praktek pesugihan itu memanglah benar, bukankah Bunyai tidak perlu takut begitu? Seru salah seorang warga. Dia mendesak agar Bunyai menyanggupi saja syarat yang diajukan oleh Darmoko. Beraninya kalian nyuruh-nyuruh saya? Tidak, saya tidak mau melakukannya. Tatapan Bunyai langsung tajam kepada orang yang berani menyuruhnya barusan. Bu, ya kalau ibu memang yakin merasa bahwa Mas Darmoko melakukan praktik yang ibu tuduhkan tadi, mengapa ibu menolak saran dari para warga? Ungkap Ustadz muda dengan setengah berbisik kepadanya. Diamlah, jangan ikut campur masalah ibu, sentak Bunyai pada sang putra. Kemudian Ustadz muda pun langsung menggandeng ibunya dan membawanya pergi dari kerumunan para warga. Maaf, saya permisi sebentar, ada yang ingin saya diskusikan dengan ibu saya, ucapnya sembari mengatupkan kedua tangan. Melihat gerak-gerik Ustadz muda, agaknya Darmoko mengerti bahwa sang putra telah mengetahui akan rencana licik ibundanya. Makanya dirinya langsung menyeret Bunyai pergi dari kerumunan. Darmoko sangat berharap semoga saja Ustadz muda bisa menyelesaikan semuanya dan bisa membujuk Bunyai untuk mengembalikan nama baiknya. Dia pun lalu memeluk Minul dan mengusap perut sang istri yang sudah nampak membuncit. 4 bulan lagi istrinya itu akan melahirkan. Entah bagaimana keadaannya jika waktu kelahiran anaknya tiba, dirinya malah tidak bisa menemani istrinya di saat dia membutuhkannya. Mas, apa yang Mas Darmoko pikirkan saat ini? Tanya Minul. Dia melihat ketegangan pada raut wajah suaminya. Tidak apa-apa, Dek. Sejenak tadi Mas mulai berpikir, bagaimana nantinya jika warga tetap ingin menghukum cambuk Mas sampai Mas tiada. Mas berpikir saat anak kita lahir nanti, dia sudah tidak memiliki sosok ayah lagi. Paparnya kepada Minul, yang seketika setelah mendengar semua itu, sang istri langsung membungkam mulut suaminya dengan tangannya. Tidak, jangan pernah sesekali bicara seperti ini lagi. Aku berikut anakku yang belum lahir ini masih membutuhkanmu, Mas. Percayalah bahwa putra dari almarhum Ustadz Abdul Salam akan menyelesaikan semua ini. Beliau akan membantu kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi ini, Mas. Ucap Minul yang nampak mencoba meyakinkan suaminya. Iya, Dek. Mas percaya sepenuhnya dengan Mas Zaki. Tapi kan kamu juga tahu sendiri bagaimana watak ibunya. Aku takut jika Bunyai tetap kekeh pada pendiriannya dan tidak mau meminta maaf kepada kita. Dan yang lebih Mas takutkan lagi, bagaimana jika gertakan yang Mas minta tadi malah disanggupi olehnya? Bagaimana jika Bunyai lebih memilih melakukan ritual sumpah pocong itu? Kamu sendiri pasti sudah tahu kan, Dik, bagaimana efeknya nanti jika sumpah itu sampai terjadi. Pengaruhnya sangat besar, walaupun sebagian dari mereka menyepelekan hal ini. Jika tuduhan yang dilayangkan Bunyai kepada kita itu salah, maka seumur hidupnya Bunyai akan merasakan ketakutan yang luar biasa karena setiap saat harus merasakan teror sosok pocong yang disebabkan oleh tulangnya sendiri. Jelas Darmoko kepada istrinya. Walaupun sudah difitnah, Darmoko masih tetap mengkhawatirkan keadaan Bunyai setelah ini. Sedangkan di belakang rumahnya, terlihat di sana Bunyai tengah adu cekcok dengan putranya sendiri. Dia dengan berkacak pinggang juga bicaranya yang lantang kini tengah memberitahu sang putra agar tidak turut ikut campur dalam urusannya. Kau ini sama saja seperti bapakmu. Boyo sekali-kali itu jangan jadi orang yang terlalu baik. Nanti kebaikanmu itu malah dimanfaatkan oleh orang. Dan ternyata benar kan? Lihatlah dirimu sekarang yang sudah berani untuk memusuhi ibumu sendiri. Anak macam apa yang kau lahirkan ini? Dia lebih berpihak kepada seorang pembunuh ketimbang mendukung ibunya untuk memberikan pelajaran kepada pembunuh bapaknya. Terlihat Bunyai tengah memaki-maki putranya. Sadarlah, Bu, mereka bukanlah seorang pembunuh. Kematian bapak tidak ada hubungannya dengan mereka, saut sang putra yang mencoba untuk membuka lebar-lebar mata hati ibunya supaya belajar ikhlas untuk berlapang dada. Untuk apa aku mati-matian membela mereka, Le? Aku ini ibumu.
ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan, ibu yang melahirkanmu, mendidikmu, hingga sekarang kau kelak yang akan menggantikan tugas ayahmu untuk memimpin desa ini. Tapi kini kau malah melawan ibumu sendiri, ucap Bunyai. Matanya mulai berkaca-kaca karena putranya lebih berpihak kepada orang lain ketimbang memberikan dukungan padanya. Jika ibu ingin Zaki untuk melanjutkan tugas bapak, harusnya ibu kan juga bisa untuk membenahi diri ibu sendiri. Bagaimana sikap untuk menjadi seorang istri dari ulama besar? Dan sikap ibu ini tidak mencerminkan bahwa ibu adalah istri dari bapakku, seru sang ustadz muda yang kesal karena ucapan ibunya yang tidak selalu bisa dipahami. Seketika itu juga sebuah tamparan mendarat pada pipinya. Beraninya seorang anak kecil sepertimu menasihatiku tentang cerminan akhlakku. Beginilah jadinya jika kau terus-terusan bergaul dengan mereka. Sekarang terserah, walaupun kau bersujud ratusan kali bahkan ribuan kali, aku tidak akan pernah mau untuk meminta maaf kepadanya, tutur ibunya. Dia masih kekeh mempertahankan sikap angkuhnya tersebut. Baiklah, terserah ibu saja. Kalau begitu, silakan terima saja syarat dari Master Moko. Saya permisi dulu. Ustadz muda pun langsung meninggalkan ibunya. Dia merasa sudah tidak mengenal ibunya lagi. Bukan perihal tentang tamparan yang dilayangkannya barusan. Akan tetapi, mengapa hanya dengan kata maaf saja sepertinya susah sekali untuk dia ucapkan kepada Darmoko beserta istrinya. Jika sang ibu bisa mempertimbangkan lagi keputusannya, Ustadz muda masih mengharapkan alangkah baiknya jika ibundanya itu meminta maaf saja dengan mereka daripada menerima tantangan para warga untuk melakukan sumpah tersebut bersama Darmoko. Dan pada akhirnya jika apa yang dituduhkannya itu salah, maka seumur hidupnya ibunya akan terus merasakan diteror oleh sosok pocong akibat ulah yang dibuatnya sendiri. Di sisi yang sama, Bunyai juga masih terlihat ketakutan jika harus melakukan ritual sumpah pocong bersama Darmoko, karena dia sangat tahu bahwa tuduhan tentang pesugihan yang dilakukan Darmoko hanyalah rekayasa saja agar para warga membencinya dan menghukumnya. Namun dia juga sampai tidak habis pikir dengan putra semata wayangnya itu yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang mendukung ibunya sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menerima tantangan itu, maka seumur hidupku aku tidak akan bisa tenang. Tapi aku kan juga tidak mau meminta maaf kepada mereka, ocehnya sendiri. Sudahlah, diteror sosok pocong masih baik ketimbang aku harus merendahkan diriku di hadapan mereka. Toh ini juga hanya teror biasa, tidak mungkin pocong itu bisa menghabisiku kan, ucapnya dengan begitu sesumbar. Kemudian dengan langkah tegap dan hati yang mantap, Bunyai pun keluar untuk menemui para warga untuk mengumumkan bahwa dirinya telah siap untuk disumpah dan siap menerima resikonya setelah ini. Baiklah para warga, saya menerima tantangan kalian untuk melakukan sumpah pocong itu bersama dengan Darmoko. Disaksikan oleh jenazah suami saya yang ada di dalam sana, ucapnya sambil menuju ke dalam rumahnya. Setelah pemakaman suami saya tepatnya selepas sholat asar, sumpah ini akan dilangsungkan di musola kita. Dan saya akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan saya jika yang saya ucapkan ini memang salah. Saya siap jika seumur hidup saya harus diteror oleh sosok pocong jika tuduhan yang saya layangkan kepada Darmoko terbukti adalah fitnah. Tiba-tiba gemuruh petir langsung terdengar di atas sana. Langit mendadak menjadi hitam pekat. Suasana desa seolah menjadi mencekam. Para burung mulai berterbangan untuk mencari perlindungan, seperti sebuah isyarat akan terjadi badai besar di kampung Mojo Asem. Semuanya mendadak terjadi setelah Bunyai menyatakan bahwa dirinya telah siap untuk disumpah pocong. Singkat waktu, iringan warga pun kemudian mulai mengantarkan almarhum Ustadz Abdul Salam ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ustadz muda mengambil posisi terdepan untuk memikul keranda yang berisi jenazah sang ayah, dibantu oleh Darmoko yang berada di sampingnya. Derayan air mata perlahan mulai bercucuran, namun para warga desa lainnya mengingatkan agar Ustadz muda rela dan ikhlas untuk melepaskan kepergian beliau. Mas Zaki, tolong air matanya ditahan sebentar,
ucap Darmoko padanya. Iya mas, saya tidak menyangka saja beliau meninggalkan saya secepat ini, sautnya sembari menyeka peluk putih yang terus-menerus keluar dari kelopaknya. Sekali lagi, maafkan saya Mas Zaki, ini semua akibat keteledoran saya, kata Darmoko. Lagi-lagi dia merasa tak enak akan musibah yang sudah terjadi. Singkat waktu, prosesi pemulasaraan akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan pemakaman dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kini hanya menyisakan keluarga almarhum, yaitu istri berikut putranya yang masih enggan untuk meninggalkan sang ayah yang kini tubuhnya telah ditimbun dengan tanah pemakaman. Sudah bu, yang ikhlas, serunya kepada ibundanya. Ini semua gara-gara si Darmoko. Coba saja waktu itu dia menuruti perintah dari bapakmu. Mungkin sampai saat ini bapakmu masih ada dan berkumpul bersama dengan kita, balasnya. Bunyai masih tetap menyalahkan Darmoko atas kepergian Ustadz Abdul Salam. Sudah bu, jangan mulai lagi. Mari, lebih baik kita pulang ke rumah. Bapak sudah tenang berada di sisinya. Jika Bapak melihat Ibu bersedih begini, maka yang ada almarhum tidak akan bisa tersenyum di sana, serunya yang membujuk sang ibu untuk tidak terus-terusan menangis. Hingga pada akhirnya mereka pun dengan berat hati harus meninggalkan pemakaman itu. Sesekali Ustadz muda menoleh ke belakang untuk berpamitan kepada almarhum ayahnya. Tangannya bergerak melambai ke arah papan nisan yang telah tertancap di kudukan tanah berwarna kemerahan itu. Selamat jalan Bapak. Semoga amal dan ibadah Bapak diterima oleh Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan kenyamanan yang layak di sana. Zaki pamit Pak. Lain waktu Zaki akan berkunjung ke sini untuk menemui Bapak. Sampaikan salam sayang dari rindu Zaki kepada Allah beserta baginda Rasul ya Pak. Begitulah isi hati dari Ustadz muda tersebut. Langkahnya terlihat begitu gontai. Dia tetap memberikan dukungan kepada sang ibu agar bisa tegar dan tabah untuk menerima kenyataan. Meskipun sebenarnya dirinya juga butuh seseorang untuk menguatkan dirinya.